Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang pengaruh variasi arus pengelasan gas metal arc welding terhadap sifat mekanis pada pipa seamless. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Alia Nur Latifah dengan NIM 2401030005. Di sini ada teman saya. Saya Ali Al-Mutakin dengan NIM 2401030004. Saya Muhammad Aziz Salman Sidik dengan NIM 2401030019. Di sini ada latar belakang industri. Latar belakang industrinya yaitu ada industri migas, yaitu instalasi perpipaan dalam sistem vital untuk transportasi fluida. Selanjutnya ada pipa seamless, pipa tanpa sambungan, tanpa kelim yang memiliki kekuatan tinggi terhadap tekanan. Ada peran pengelasan, yaitu penyambungan pipa membutuhkan teknik las yang presisi, salah satunya GMAW. Masalahnya yaitu variasi arus listrik sangat mempengaruhi kualitas sambungan, penetrasi, dan sifat mekanis hasil las. Selanjutnya ada metodologi penelitian, yaitu ada material spesimen. Pipa seamless ukuran 1 inch dipersiapkan dengan pembersihan dan pembentukan kampu. Selanjutnya ada proses pengelasan dengan menggunakan metode GMAW, yaitu gas metal arc welding. Nah, jenis sambungannya itu kampu V dengan sudut 70 derajat. Lalu ada variabel bebas. Variasi arus listriknya itu 21,5 amperes, 22,5 amperes, dan 23,5 amperes. Dasar teorinya tuh ada prinsip kerja. GMAW itu adalah proses penyambungan logam menggunakan kawat elektroda gulungan, wear feeder, dan gas pelindung shielding gas untuk melindungi kawah las dari oksidasi. Pengaruh arus listriknya: arus tinggi meningkatkan heat input, masukan panas. Semakin tinggi arus, semakin dalam penetrasi dan kecepatan pencairan. Lalu, jika arus terlalu rendah, busur tidak stabil dan penetrasi kurang. Rumus perhitungan 1. Ada uji bending pada ASTM D790-03, yaitu menghitung tegangan lentur sigmanya. Tegangan bending sama dengan 3PL bagi 2 BD akar 2, dimana P adalah beban, lalu L panjang span, lalu B lebarnya, dan D tebalnya. Pada dasarnya, material komposit memiliki kekuatan bending lebih baik dari kekuatan tarik. Pengujian bending merupakan salah satu pengujian sifat mekanik bahan yang dilakukan terhadap spesimen dari bahan. Bending merupakan proses pembebanan terhadap suatu bahan pada suatu titik di tengah-tengah dari bahan yang ditahan di atas dua tumpuan. Dengan pembebanan ini, bahan akan mengalami deformasi dengan dua buah gaya yang berlawanan bekerja pada saat bersamaan. Sebagaimana perilaku bahan terhadap pembebanan, semua bahan akan mengalami perubahan bentuk atau deformasi secara bertahap dari elastis menjadi plastis hingga akhirnya mengalami kerusakan. Lalu kedua ada uji impact, yaitu menghitung energi serap dan menghitung kekuatan impactnya. Pada uji impact adalah pengujian dengan menggunakan pembebanan yang cepat atau rapid loading. Pada proses pengujian terjadi penyerapan energi yang besar ketika beban menumpuk spesimen. Pengujian impact merupakan
suatu pengujian yang mengukur ketahanan bahan terhadap beban kejut. Inilah yang membedakan pengujian impact dengan pengujian tarik dan kekerasan, di mana pembebanan dilakukan secara perlahan-lahan. Pengujian impact merupakan suatu upaya untuk mensimulasikan kondisi operasi material yang sering ditemui dalam perlengkapan transportasi dan konstruksi, di mana beban tidak selamanya terjadi secara perlahan-lahan melainkan datang secara tiba-tiba. Lalu di sini ada hasil pengujian impact. Pada arus 21,5 ampere pengujian di pengujian satunya, yaitu pada sudut 200 derajat. Lalu di pengujian kedua 175, pengujian 3 170, dan rata-rata sudutnya yaitu 181,5 dengan energi serap 9,3158 dan kekuatan impactnya yaitu 0,2070. Lalu pada arus 22,5 ampere sudutnya yaitu 170 dan 165 dengan rata-rata sudut 168,3 dan energi serap yaitu 90,5411 dan kekuatan impactnya yaitu 0,2120. Dan yang terakhir ada pada arus 23,5 ampere dengan sudut 165 derajat, 150 derajat, 165 derajat dengan rata-rata sudut yaitu 160 dan energi serap yaitu 9,6561 dan kekuatan impactnya yaitu 0,2146. Sementara semakin kecil sudut akhir, semakin besar energi yang diserap oleh material. Lalu di sini ada grafik impactnya. Terjadi peningkatan kekuatan impact seiring dengan kenaikan arus pengelasan. Arus 23,5 ampere menghasilkan struktur mikro yang lebih padat dan ulet. Dan di sini ada hasil pengujian bending. Pada arus 21,5 ampere beban putusnya yaitu 64. Lalu kekuatan bendingnya 46,925 Pascal. Lalu modulus elastisitasnya yaitu 11,835. Lalu pada 22,5 ampere beban putusnya 54,16, kekuatan bendingnya 42,946 dan modulus elastisitasnya yaitu 10,337. Dan yang terakhir 23,5 ampere dengan beban putusnya yaitu 74. Lalu kekuatan bendingnya 48,643 dan modulus elastisitasnya yaitu 13,669. Pengujian menggunakan metode fast bend atau permukaan las mengalami tegangan tarik. Nah, saya akan menjelaskan grafik kekuatan bending. Yang pertama
ada 21,5 ampere yang hasilnya itu 46,925 MPa. Nah, yang kedua di 42,946 MPa. Untuk ampernya sama ya, beda 1,5 aja. Yang hasilnya 22,5 ampere. Nah, yang ketiga 23,5 ampere. Yang hasilnya itu 48,43 MPa. Untuk analisisnya, kekuatan bending tertinggi dicapai pada arus 23,5 ampere. Meskipun terjadi penurunan pada 22,5 ampere, tren ini menunjukkan arus tinggi memberikan penetrasi yang lebih baik. Lanjut pembahasan. Untuk pembahasan yang pertama, pengaruh heat input. Peningkatan arus meningkatkan masukan panas yang berdampak pada volume fusion zone yang lebih besar. Yang kedua, untuk struktur mikro, arus yang tinggi yaitu 23,5 ampere yang menyebabkan atom-atom terikat lebih kuat karena jarak antar atom semakin dekat akibat peluburan yang sempurna. Yang ketiga, hasil optimal. Hasil optimal ini pada arus 23,5 ampere, penetrasi las mencapai titik optimal di mana material memiliki keuletan dan kekuatan tertinggi dibandingkan variasi arus yang lebih rendah. Nah, untuk gambarnya yang garis L1, L2, L3, L4 menunjukkan pengukuran dimensi hasil las seperti lebar, lasan, dan kedalaman penetrasi. Semakin besar arus pengelasan yang dipakai, maka nilai kekuatan mekanis atau impact dan bending semakin tinggi. Nah, untuk impact tertinggi yaitu di angka 2,2146 jam per menit, J atau MM gitu, pada arus 23,5 ampere. Untuk bending tertinggi di angka 48,643 MPa pada arus 23,5 ampere. Nah, untuk saran, gunakan arus maksimal yang diizinkan untuk hasil optimal. Sekian dari presentasi saya dan kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.